Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dan teramat baik bagi kami dulu, kini dan selamanya. Tuhan yang akan kami baca dan hendak kami renungkan menjadi kekuatan yang baru bagi kami di tengah-tengah tantangan kesulitan hidup yang harus kami hadapi esok dan masa yang akan datang. Berkati seluruh jemaat Tuhan, biarlah firman ini sungguh memberkati setiap kami. Hamba-Mu Tuhan yang berdiri di hadapan-Mu penuh dengan keterbatasan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang memampukan untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat tersampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh seluruh umat. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mengacaukan kehidupan kami sepakat kami tolak di dalam satu nama Yesus Kristus. Kiranya dijauhkan dari tempat ini, dan biarlah kemuliaan Tuhan bertahta di tengah-tengah kami. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk menyambut sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Nahum pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Karena nas ini hanya dua ayat, maka saya mengajak kita untuk membacakannya secara bersama-sama. Nahum pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 kita baca secara bersama-sama. 3, 2 ya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalangi dalam gelap. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, saya menyapa kita semua. Shalom. Yahoo. Dari tadi yel-yel politik belum begitu bergema di tempat ini. Ya. Dan saya mau menyapa kita Bapak Ibu, mari nanti menjawab 1, 2 oh ya ita mana, ketiga oh ya ita mana, baru never give up. Kita coba ya. Oh you there? Oh ya ita mana? Oh you there? Oh ya ita mana? Oh you there? Never give up. Maksudnya oh ya ita mana, never give up. Sekali belajar enak cair suasana. Oh you there? Mudah-mudahan Evadante akan mengatur si suami. Ya, dia bilang ya dosa yang tak lain dah.
Ufeni nomodara pemanis mana, lagi lah falatulato saya gokoy. Sekali lagi menginjakkan kaki di tahun 2023 kita disambut dengan suara lato. Ufeni mungkin tabut-tabut dan suri yang pernah coba. Mungkin saya pernah gokoy, tapi kemana-mana nanti boy. Akhirnya urekan. Selain daripada itu Bapak Ibu, di tahun 2023 ini memang tahun yang penuh dengan tantangan. Di akhir tahun 2022, Sri Mulyana ya, dia memberikan satu kita sebuah wacana di tahun 2023 bahwa tantangan hidup itu semakin menghimpit kehidupan orang percaya. Tantangan itu Bapak Ibu ada tantangan yang bersifat global dan ada yang bersifat lokal. Secara keseluruhan data Fedi Zalua ke Indonesia, ketika Sri Mulyana berkata bahwa di tahun 2023 ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi dengan siap-siap. Bahkan ini himbauan pada jangan hanya mengharap pada pekerjaan pokok. Kalau ada hal yang harus dikerjakan yang lain, kerjakanlah itu. Karena kehidupan ekonomi khususnya di Indonesia semakin merosot. Resesi 2023 sudah di depan mata. Dan kita bertanya malam hari ini, sudahkah kita siap untuk menjalani itu Bapak Ibu? Saya mengawali khotbah ini dengan membuka wawasan kita secara umum bahwa inilah hal yang harus kita hadapi. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, dia Olita telah memberikan kita satu tema yang sungguh menguatkan kita, yang memberikan kita pengharapan sekalipun tantangan kehidupan ada di depan mata. Tetapi ternyata Yesus yang lahir, Yesus yang kita peringati malam hari ini, Dia adalah Tuhan yang menguatkan dan memulihkan. Amin. Ini sukacita kita. Allah yang kita sembah, Allah yang telah turun ke dalam dunia ini adalah Allah yang menguatkan, Allah yang memulihkan keadaan kita. Tadi kita membaca konteks Nahum dalam firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini. Di ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6, dia menggambarkan kepribadian Allah, bahwa Allah itu pemarah dan pembalas bagi orang yang tidak setia kepadanya. Allah marah, Allah membalas kejahatan. Bukti bahwa Allah tidak berpihak kepada kejahatan. Kalau dia di ayat 6, 5, 4 tadi dia memberikan penekanan di situ bahwa ketika umat tidak setia kepadanya, maka dia akan membasmi secara habis-habisan. Tetapi di ayat yang ke-7, Bapak Ibu, dan 8, ia memberikan satu pengharapan bahwa Allah itu begitu baik, Allah itu begitu mengasihi kita, mengasihi saya dan mengasihi juga saudara-saudara. Dia uraikan tadi, Nahum mempertegas bahwa Allah yang kita sembah dan Allah yang kita peringati kelahirannya malam hari ini adalah Tuhan yang begitu baik. Amin. Kebaikan Allah itu Bapak Ibu, dia uraikan bahwa yang pertama ini akan menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ufekia ada di antara kita ada korban tsunami di tahun 2005, ada korban gempa bumi. Ketika tahun 2025 saya SMA Bapak Ibu di SMK swasta NKP Bukstone. Saya tinggal di asrama di Bora. Ketika gempa yang melanda Nias di bulan Maret, kami mencari tempat pengungsian di akhir hati. Mungkin bila Bapak Ibu akan somai fuhi badayau. Untuk apa? Untuk mencari sisi aman dan nyaman. Inilah
Mana lu buat ada bataya fif ragu-ragu. Tapi ternyata masalah itu Bapak Ibu datang kembali. Setelah minum kariki tokahe sadar kembali, maka masalah itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, sekalipun tidak selesai pada saat itu, tapi ada kebekaan tersendiri yang kita rasakan. Amin. Maka dari itu sekali lagi, jadikanlah Tuhan sebagai tempat pengungsian. Apapun tantangan di tahun 2023 ini, katakan dalam hati, Tuhan, saya percaya Engkau menjadi tempat pengungsian dalam hidup saya. Yang kedua, Bapak Ibu, ia katakan di sini tadi bahwa ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ufai kata Bapak Ibu, asal sudah tahu ya kan? Italia nafala wala bila ulo saya. Magira-gira itu lain akan itu sesama tahu. Ya, menyeberang itu lewat banjir itu yang pertama adalah kekuatan kaki. Nah, lewat mereka hela ahadi yang siap. Ya, dan ufai kita melihat termono Italia. Hewan apa tak sulit apa boleh futa wa Italia ni hamranua. Ya. Ia mengatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan itu adalah Allah yang menyeberangkan kita pada waktu banjir. Banjir ini adalah merupakan simbol tantangan yang harus dilewati. Maka daripada itu, sekuat apapun badai, sekuat apapun arus air itu, kita mampu ketika Tuhan yang memegang tangan kita. Amin. Dia Allah yang akan menenangkan badai kehidupan setiap kita. Bahkan ketemu bagi iwal mata ini, Allah yang baik, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan itu adalah Allah yang akan menghalau musuh kita dalam gelap. Jujur tidak jujur kita dia yang cari tahu lagi musuhnya, tapi pasti ada orang tidak senang dengan kita. Ya, pasti ada. Maka tips yang harus kita lakukan adalah tidak usah melawan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah Allah yang kita peringati kelahirannya malam hari ini itulah yang akan berperang bagi kita. Dari kedua, pada rumah itu melalui Yehova sifat serasa ini bahasa Allah. Allah yang akan berperang dan kita akan diam tenang. Dengan satu kunci, hidup kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka malam hari ini Bapak Ibu, ia kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik dalam hidup ini. Sekali kita harus tekankan kepada diri bahwa Tuhan itu baik dalam hidup ini. Apa bukti bahwa Tuhan itu baik? Itulah yang kita peringati malam ini Bapak Ibu. Bukti yang utama dan terutama bahwa Tuhan itu baik adalah Dia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia agar saya dan saudara memperoleh yang namanya keselamatan. Tanpa kelahiran Tuhan, maka kita ini akan binasa. Ya, tanpa kelahiran Yesus, maka hidup kita ini akan sia-sia. Tetapi ketika Yesus lahir di tengah-tengah dunia, merupakan satu tanda bahwa kita adalah umat yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, kesulitan hidup yang kita alami hari ini beragam. Banyak hal yang kita hadapi ke depan dan mungkin sudah kita hadapi ketika kita menginjakkan kaki di tahun 2023 ini. Yang pertama zanarang-narangnya bagi Tuhan adalah masalah keuangan. Kadang-kadang kita ini pergi pagi, pulang pagi hanya demi cuan.
Jujur tidak jujur ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Untuk bertahan hidup harus bekerja. Untuk bertahan hidup harus greget dan tidak bisa diam saja. Ya untuk mana karya guyonan keluarga umane may futur no doan rebe paglaruhan ko papete. Tapi ada orang tidak yakin ketika saya datang daripada menunggu pelayan waktu saya kerja di PT. Yang penting hal loh. Kenapa? Karena tantangan ada di depan Bapak Ibu. Semua orang butuh uang. Semua orang butuh supaya dia bertahan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka jangan pasif. Maka jangan hanya menunggu. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah. Karena kita tidak bisa mengharapkan bantuan dari orang lain selain daripada diri kita sendiri. Ya, apa itu? Iwal beris gulu inan raumo. Bayang ketentu na kofe ni aman raumo tu dah. Lengan na doa dia na risiko na pernah usah-usah. Kadang-kadang kehidupan rumah tangga tidak akur karena masalah uang. Ya atuh benar. Ya ada yang keluar bapak-bapak jujur. Lalu usaha kafe langsung pemain lain aura kamar. Jujur tidak jujur ini yang terjadi. Saya ibu rumah tangga, ibu di sini ibu rumah tangga. Ketika tidak ada uang, ini dia udah selesai. Mani pokoknya ada mani 5 kilo gapai tak uang. Lebar-lebar saya mau balik. Tapi mengungkapkan apa yang ada di hati kita itu kadang-kadang sulit Bapak. Iya kan Ibu? Sulit. Dan kadang-kadang juga bapak-bapak ini kurang peka. Ada bapak-bapak yang tidak peka dengan itu. Akarnya ini kadang-kadang ketika tidak ada uang, inilah awal kehancuran rumah tangga. Kalau besarnya kan tidak berlebihan waktu bahagia. Ini naik. Nah, film-film mana nasi rumah ke ada negara bukan rumah tangga. Sahabat kamu guys, sahabat bangun Sarawak. Dia dah yatang dan masuk dia tu. Rasain asio manusia. Maka sekali lagi kita tidak bisa menutup mata bahwa ini tantangan kehidupan ke depan. Dan bagaimana keluarga demi keluarga menyiapkan diri menghadapi tantangan ini. Maka tipsnya adalah Uromo di tahun 2023 UMK naik dari 31 ke 35. Ini syukur alhamdulillah. Nah, misalnya 441 ke 45. Ini hanya luar biasa Bapak Ibu. Lalu naik gaji air fasa ya Pak. Kalau yang 7.000 Bapak Ibu, itu curi kan apa-apa tadi dia apa? 7.000 mereka give bahkan sampai karena nioli. Datang ke pasar sekali Bapak-bapak ini datang ke pasar. Yang 100.000 itu tidak ada nilainya. Mungkin sekali dibawa dari natafalana atau sayur, atau kita bawa pada laga pada dari sebagainya. Naik UMK, tapi nilai uang tidak berharga. Ini tantangan. Maka habis dengan kefaluan. Tips supaya kita tetap bertahan hidup, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Lalu dia. Ketika kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka di situ rasa syukur itu ada dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Tahu kamu bagi si 5.000 ya? 5.000 tayo mana may 5.000 belanja dari Sarawak. Isa kita mau bagi apa soalnya? Itanya berharap kamar ini kenyataan. Iwa aku kata berharap, kami berharap tadi dulu. Sekali lagi ini tantangan kehidupan. Kita butuh hikmah untuk menghadapi tantangan ini Bapak. Bagaimana kita, ibu dalam rumah tangga, bapak dalam rumah tangga, berhikmat dalam membagi segala keuangan sehingga kita tetap bertahan hidup menjalani hari yang akan datang. Selain daripada keuangan, beban yang lain ada di pundak kita. Yang kita itu mulai sekolah
Belum bulan 6 ada yang tamat SD, SMP masuk ke kuliah. Ini sebuah tantangan. Italia wa awang roda lebih awal roda mereka bawa kiloga. Coba bayangkan kalau itu yang terjadi. Beban kita lebih berat daripada berat badan kita. Bayangkan ada itu buriki itu saya katakan. Kajian dia hanya mau fofu ayah bagono. Dan inilah gambaran kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu. Beban itu begitu berat, beban itu begitu menghimpit pribadi kita masing-masing. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Belum lagi rasa stres yang harus kita alami di tempat pekerjaan, mengurus anak di rumah dan sebagainya. Awalnya dari tiawan menghubungi, baiknya nanti refreshing mamoka, ya, butuh refreshing untuk meluluskan urat-urat ini. Tidak harus mewah, tidak harus pergi ke restoran. Bawalah ibu ini jangan ke pantai tanpa menggunakan uang pun. Itu akan meluruskan urat yang sudah nova kewilayahan. Tapi ketika ini tidak diluruskan, maka sepanjang tahun 2023 tidak ada lagi siang di dalam kehidupan kita. Ini PR yang harus kita jalani. Maka Bapak Ibu, dari apa yang kita lihat tantangan-tantangan hidup ini ke depan, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya pikir ini satu nas yang memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Yesus yang kita peringati kelahirannya hari ini, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, beragama bagi bahu kita. Tuhan memanggil kita, marilah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi sekali lagi, hanya di dalam Yesus dan bukan di luar Yesus. Maka penting Bapak Ibu, apapun yang kita jalani ke depan, yang kita lakukan adalah pertama, mengandalkan Tuhan. Ini poin penting yang menjadi pesan-pesan Natal malam hari. Hal yang kita lakukan di tengah-tengah banyaknya kesulitan hidup adalah mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah orang yang diberkati. Dia teruskan di ayat yang ke-8 di situ, dia berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi mata air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Inilah gambaran kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, tidak sama dengan the power of kepepet. Kadang-kadang kita mengandalkan Tuhan di waktu susah aja. Bukan seperti itu. Mengandalkan Tuhan harus bersifat aktif dan tidak bersifat pasif. Secara jasmani kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Secara rohani kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan secara jasmani kita terus berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau saya mengandalkan mana Tuhan, maka hanya satu sisi yang kita terbaik dari Tuhan. Tapi mengandalkan Tuhan itu aktif, sambil menghubungkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka di satu sisi kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita. Baik areu, lesai yang areu. Tapi kerjakan apa yang menjadi bagian Bapak Ibu, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Sekali lagi, dia katakan seperti akar pohon yang terus bergerak mencari sumber air. Demikian hendaknya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Akar pohon mencari sumber air, maka kita sebagai manusia kita juga akan mencari sumber kehidupan kita yang tidak lain adalah Tuhan.
Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan ke depan, belajar menerima kenyataan. Menerima kenyataan hidup adalah bagian dari cara kita untuk tetap bertahan hidup. Banyak orang di masa sekarang tidak menerima keadaannya. Dia hidup pas-pasan, tapi dia tidak menerima. Yang gak mana dia suruhan dia, padahal kayak dia. Sekali lagi terimalah keadaan. Apapun itu, sebesar apapun berkat yang telah Tuhan titipkan bagi kita, kita harus terima. Bahkan ketika Tuhan tidak memberikan kita pekerjaan, terimalah kenyataan. Jangan lari daripada kenyataan. Karena ketika kita lari daripada kenyataan, maka di situ kita akan terus bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga adalah agar kita tetap menghadapi tantangan ke depan, jangan pernah membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan keluarga Anda dengan keluarga orang lain, karena tidak akan pernah sama Bapak Ibu. Dia katakan di sini, tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Mereka bersinar saat waktunya tiba. Demikian dengan kita. Ada waktunya susah, ada juga waktunya berkelimpahan, ada waktunya kita diberkati, ada waktunya kita juga memberkati orang lain. Maka daripada itu, sekali lagi, jangan pernah membandingkan hidup dengan orang lain. Terimalah keadaan kita, syukurilah itu, nikmatilah itu, dan sambil mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kekurangan yang kita alami. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesan terakhir yang mau saya sampaikan dalam Natal ini, dalam menjalani hidup di tahun 2023, jalani dengan 3 komitmen. Mudah-mudahan dan kita ingat sepanjang tahun Anda kita jalani kehidupan. Yang pertama adalah syukur. Kita hari ini sudah menginjakkan kaki di tahun 2023, 15 hari. Syukuri itu, apapun itu, sekecil dan sebesar apapun yang Tuhan berikan bagi kita, syukurilah itu. Yang kedua, nikmati. Nikmati, jangan bersuat-suat terus, tapi nikmati apa yang ada. Dan ketiga adalah jalani. Saya pikir ketiga komitmen ini, ketika kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, apapun tantangan ke depan, kita tetap syukur, kita nikmati sekalipun di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah duka, di tengah-tengah tantangan kehidupan sekalipun, kita akan menikmatinya dan kita akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menyegarkan hati dan jiwa kami pada malam hari. Kami tahu bahwa di masa-masa yang akan datang begitu banyak tantangan kehidupan yang kami alami. Mulai dari kesulitan ekonomi, sulitnya untuk mencari pekerjaan, sulitnya adanya kerukunan di tengah-tengah keluarga, dan berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Tapi melalui firman Tuhan yang barusan kami baca malam hari ini, sungguh menguatkan kami. Ternyata Yesus yang telah datang mampu memulihkan keadaan kami. Oleh karena itu ya Bapak, berkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Ajarlah kami untuk menerima kenyataan hidup yang kami jalani. Ajarlah kami untuk tidak membandingkan hidup dengan orang lain, karena berkat Tuhan dan sukacita dari Tuhan akan datang di waktu yang tepat. Tuhan Yesus, sekalipun kami telah berhenti untuk berbicara tentang kebenaran firman, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan terus menguatkan dan menyegarkan jiwa